Halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kali ini kita belajar untuk menganalisa apakah benda masih diam atau tepat akan bergerak atau sudah bergerak. Gaya F yang ada di gambar ini belum ada di sumbu manapun. Maka kita harus menguraikan, memberi pertolongan sumbu Y, sumbu X. Kemudian kita tarik penguraiannya, ini kita uraikan menjadi Fx. Ini kita uraikan menjadi Fy. Fx dan Fy. Karena sudut alfanya ada di sini, maka Fx sama dengan F cos alfa. Yang Fy sama dengan F sin alfa. Langkah berikutnya kita menggambarkan W, arah gaya berat. Ya, gaya berat, ingat, gaya berat selalu digambarkan dari titik tengah atau pusat massa benda lurus vertikal ke bawah. Ini adalah W-nya. W, kemudian ini ada gaya normal. Ini ada gaya normal. Siku-siku tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Itu adalah gaya normalnya. Di dalam arah sumbu Y itu ada dua gaya, yaitu gaya ke atas dan gaya ke bawah. Nah, sekarang yang ke atas dulu. Yang ke atas ada gaya normal dan Fy. Yang ke bawah ada W. Benda ini seandainya bergerak, dia bergeraknya adalah dalam arah sumbu X. Berarti arah geraknya ke kanan. Percepatannya atau gerakan bendanya ke kanan. Maka karena bendanya bergerak ke kanan, kita bisa tuliskan bahwa sigma Fy-nya sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena benda bergerak dalam arah sumbu X. Tidak ada pergerakan dalam arah sumbu Y. Nah, kalau arah dalam sumbu Y atau sigma Fy-nya itu sama dengan 0, kita bisa tuliskan bahwa besarnya gaya yang arahnya ke atas sama dengan besarnya gaya yang arahnya ke bawah. Kalau dilihat di gambar ini, arahnya ke atas ada dua, yaitu ini ya, N dan F sin. Nah, kita tuliskan N gaya normal ditambah F sin alfa sama dengan W. Persamaan N-nya atau gaya normalnya itu menjadi N sama dengan W. W aslinya ini ya ditulis ulang. Kemudian F sin alfa lompat pindah ruas ke kanan menjadi min F sin alfa. Selesai. Itu untuk menentukan persamaan gaya normal. Saran dari kami adalah tidak usah dihafalkan, tetapi difahami. Memahaminya dari mana? Yang pertama, gambarnya benar, arah vektor-vektornya benar, kemudian yang bawah mengikuti. Pasti ini sigma Fy-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya bergerak dalam arah sumbu X mendatar. Dan seterusnya. Ini ya, ikuti. F ke atas sama dengan F ke bawah. F ke atas ada dua, yaitu N plus F sin alfa. Yang ke bawah ada W. Dan seterusnya. Maka ketemu N sama dengan W min F sin alfa. Persamaan gaya normal. Gambar kedua. Diminta untuk menuliskan persamaan gaya normalnya. Nah, di sini beri pertolongan dulu. Sumbu Y-nya kita gambarkan, sumbu X-nya kita gambarkan, kita uraikan F1-nya ini dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Maka kita tuliskan yang ini adalah F1X sama dengan
F1 cos alfa. Yang ini arahnya ke atas, kita tuliskan F1Y sama dengan F1 sin alfa. Ya, sudah terurai kayak tadi ya. Fx-nya ada, Fy-nya ada. Nah, sekarang ada tambahan ini sedikit. Gaya F2 menekan vertikal ke bawah. Nanti persamaan gaya normalnya tentu berbeda dari soal yang pertama tadi. Kita lanjut. Yang berikutnya kita menggambar W-nya ke bawah. Ini W-nya. Kemudian kita gambarkan ya, ini gaya normal. Lagi-lagi kita lihat yang gaya memiliki arah ke atas itu adalah gaya normal dan F1Y atau F1 sin alfa. Itu arah panahnya ke atas. Ini ya, ke atas. Arah panahnya ke atas. Sekarang yang arah panahnya ke bawah adalah F2 dan W. Balok ini bergerak dalam arah sumbu X sama kayak tadi. Maka kita tuliskan sigma Fy-nya sama dengan 0. Sigma Fy-nya sama dengan 0. Sehingga sama. Gaya yang arahnya ke atas, saya beri lambang anak panah begitu ya. F ke atas besarnya sama dengan F ke bawah. Yang ke atas itu ada gaya normal. Lihat gambarnya aja, kita tidak perlu menghafal, hanya lihat gambar pasti benar. N arahnya ke atas. Ada satu lagi yang ke atas yaitu F1Y plus F1 sin alfa. Kemudian yang arahnya ke bawah ini ya sama dengan ke bawah ada F2 dan W. F2 dan W arahnya ke bawah. Maka kita tuliskan besarnya N sama dengan, nah sekarang yang wajib pindah ruas adalah F1 sin alfa. Wajib pindah ruas nyebrang ke kanan. Sehingga kita tuliskan aslinya dulu. Aslinya ini ya, F2 plus W. Ini F2 plus W. Nah, sekarang F1 sin alfa pindah menjadi min. Nah, minus F1 sin alfa. Ini saya beri tanda kurung supaya kalian tidak bingung ya. Jadi ini suku yang dikurung ini asalnya dari seberang. Besarnya gaya normal, persamaannya ini. Jadi kalau ada yang bilang gaya normal atau N pasti sama dengan W, belum tentu. Jika ada gaya-gaya yang lain yang bekerja pada balok ini, maka gaya normalnya tidak lagi sama dengan W, tetapi ada pengaruh dari gaya-gaya yang lain. Ini contohnya ada F1 dan F2. Pengaruhnya ada, sehingga di gaya normal ini nilainya berbeda. Sebelum lanjut ke soal yang sesungguhnya, ini tadi 2 soal untuk pemanasan. Kita akan masuk ke soal yang sesungguhnya menggunakan konsep gaya normal yang barusan kita bahas. Sebuah balok kayu dengan massa 10,4 kg diletakkan di atas lantai kasar. Ini lantainya datar ya, kasar. Yang memiliki koefisien gesek 0,4 dan 0,2. Diketahuinya sudah ada ya. Jadi diketahuinya ada massa 10,4 kg. Kemudian ada koefisien geseknya ada 2, 0,4 dan 0,2. Mungkin ada yang bingung loh Pak, kok ada 2 koefisien gesek. Kalau koefisien gesek itu kita mengenal ya, kita tahu koefisien gesek ada 2. Mu S itu untuk benda yang diam, koefisien gesekan statis. Dan yang satunya lagi adalah mu K, koefisien gesek kinetis. Kita belajar hal baru ya, bahwa mu S itu lebih besar daripada mu K. Pasti. Mu S lebih besar daripada mu K.
Gampangannya gini, ini ada huruf K, berarti anggap aja kecil. Nah, kecil. S, ada kata-kata besar. Kalau kata-kata besar itu ada huruf S-nya. Nah, ini untuk menghafalkan begitu. Mu K itu mu kecil. Jadi angkanya lebih kecil daripada angka mu S. Kita bisa tuliskan bahwa yang nilainya 0,4 itu adalah mu S. Yang angkanya 0,2 lebih kecil itu adalah mu kecil, mu K. Balok itu ditarik dengan gaya miring ke atas dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap arah horizontal. Tentukan besar gaya gesek dan percepatan balok jika besar gaya tariknya adalah ABC. Jadi nanti kita mengerjakan 3 kali ya. Ada 3 gaya penarik. Soal ini wajib digambar terlebih dahulu. Gambarnya ini di bidang datar, kemudian ini baloknya, kemudian ini gaya tariknya F. Dia memiliki sudut alfa 37. Kemudian sama seperti tadi anak-anak. Jadi untuk gaya yang miring wajib kita uraikan dulu di arah sumbu X dan Y. Ini ada Fx, ke sini ada Fy. Sehingga uraikan dulu Fx sama dengan F cos alfa. Fy-nya sama dengan F sin alfa. Penguraian gaya selesai. Ini untuk gaya penariknya ya. Nah sekarang wajib digambarkan W ke bawah, arah gaya berat. Dan gaya normal. Gaya normalnya ke atas. Kemudian kalau baloknya ditarik dengan gaya F miring ke situ, tentu saja dia nanti ada peluang arah geraknya, ke kanan sana. Nah, ini arah geraknya ke sana. Maka kalau arah gerak balok ke kanan dan dia punya gesekan, kita bisa menggambarkan arah gaya geseknya yaitu melawan arah gerak. Arah gerak ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Yang hijau ke kiri ini adalah F gesek. Saya menggambarkan dengan F kecil ya, supaya tidak bingung. F besar itu force, gaya penyebab gerak. F kecil friction, gaya penghambat berupa gesekan. Gambar ini kita pakai untuk mengerjakan soal untuk poin A, B, C. Kita tuliskan dulu, diketahui massa balok M sama dengan 10,4 kg. Mu S sama dengan 0,4 tanpa satuan ya mu-nya. Mu K sama dengan 0,2. Kemudian alfanya sama dengan 37 derajat. Kemudian di situ ada F penariknya, ada yang bernilai 30 Newton, ada yang bernilai 40 Newton, ada yang bernilai 50 Newton. Ada 3 macam. F penariknya ada 3. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya gesekan. Besarnya F gesek itu berapa? Di sini saya tuliskan F ges. Karena kita belum tahu yang muncul nanti namanya F gesek apa ya. Ada statis maksimum, ada kinetis. Kita belum tahu yang muncul F ges yang mana. Berikutnya, berapakah akselerasi atau percepatannya berapa? Ya, ini adalah diketahui dan ditanya. Kemudian kita menjawabnya berdasarkan gambar. Menjawabnya berdasarkan gambar yang ada. Oke, langkah pertama. Langkah pertama, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kita wajib menghitung gaya normalnya dulu ya. Gaya normalnya wajib kita hitung dulu. Menggunakan apa? Ingat,
balok ini bergerak dalam arah sumbu X mendatar. Maka kalau bendanya bergerak dalam arah sumbu X, kita tuliskan bahwa yang A, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Isinya di sumbu Y sama seperti tadi ya. Isinya di sumbu Y adalah gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Yaitu N gaya normal ditambah F sin alfa sama dengan W. N plus F sin alfa sama dengan W. Sehingga untuk besarnya N, gaya normal sama dengan W dikurangi F sin alfa. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. W-nya M kali G, 10,4 dikalikan 10. Kalau tidak disebutkan di dalam soal, maka gravitasinya sama dengan 10. 10,4 kali 10 sama dengan 104 ya, 104. Sama dengan 104 dikurangi F-nya kita pakai, karena ini poin A, F-nya kita pakai yang nilainya 30. 30 dikalikan sin 37. Sin 37 sama dengan 0,6. Kalau kita hitung, ketemunya adalah gaya normal sebesar 86 Newton. Langkah kedua, kita cari besarnya gaya gesek statis maksimumnya. Dengan rumus Fs max sama dengan mu s kali gaya normal. Mu s-nya sama dengan 0,4 dikalikan 86 sama dengan 34,4 Newton. 34,4 Newton. Itu adalah gaya gesek statis maksimumnya. Nah, sekarang kita cari besarnya gaya penggerak. Kalau kita lihat di gambar ini, balok itu pasti bergerak ke kanan. Kemungkinannya ya, kemungkinan dia bergerak ke kanan. Maka berdasarkan penguraian, dia memiliki besar gaya penggerak yaitu Fx. Jadi kita tuliskan bahwa besarnya F penggerak balok itu adalah Fx, yaitu sama dengan F cos alfa, yaitu sama dengan, kalau tadi kita menggunakan poin A itu F-nya 30 ya, berarti F-nya sama dengan 30 dikalikan cos 37. Cos 37 sama dengan 0,8. 30 dikalikan 0,8 sama dengan ya 24 Newton. Itu adalah besarnya gaya penggerak. Gaya penggeraknya sama dengan 24 Newton. Nah, sekarang kita lihat besarnya gaya penyebab gerak, yaitu yang nilainya 24 Newton ini kita bandingkan dengan besarnya Fs maksimum. Nah, Fs maksimumnya itu 34,4. Lebih gede siapa di antara mereka berdua? Nah, besarnya F penggerak atau besarnya Fx 24 Newton dan besarnya gaya gesek statis maksimumnya adalah 34,4 Newton. Maka dia lebih kecil. Besarnya F penggerak atau F penarik itu lebih kecil daripada Fs maksimumnya. Maka gaya penarik ini belum mampu mengalahkan besarnya gaya gesek statis maksimum. Bendanya masih diam. Nah, kalau bendanya masih diam, besarnya gaya gesek itu masih sama dengan dia masih berusaha ngimbangi besarnya gaya penyebab geraknya, yaitu
F geseknya sebesar Fx sama dengan 24 Newton. Besarnya gaya gesek sebesar 24 Newton, ngimbangi besarnya gaya penarik. Nah, kalau benda masih diam, percepatannya sama dengan 0. Nah, ini kita sudah bisa menjawab yang A. Kesimpulannya adalah yang saya kotak stabilo hijau ini. Fx-nya atau besar gaya penggerak lebih kecil daripada Fs maksimum. Baloknya masih diam, maka besarnya gaya gesek sama dengan besarnya Fx, yaitu 24 Newton. Dengan nilai percepatan sama dengan 0. Bagian B untuk besarnya F adalah 40 Newton ya. Berarti di sini saya menuliskan B. Langkahnya sama, sigma Fy sama dengan 0. Besarnya gaya yang ada di sumbu Y, totalnya 0 ya. Maka kita bisa tuliskan kayak tadi. N sama dengan langsung W dikurangi F sin alpha. N sama dengan W min F sin alpha. W-nya sama dengan 104 dikurangi F-nya sekarang yang kita gunakan adalah 40. Kalau yang tadi 30 sekarang ganti. Ini B 40 ya. F-nya 40 dikalikan sin 37 adalah 0,6. Sama dengan 80 Newton. Itu adalah besarnya gaya normal di poin B. Langkah kedua, kita mencari besarnya Fs maksimum. Gaya gesek statis maksimum. Sebesar mu s kali n. Tadi dipakai lagi. Mu s-nya tadi diketahui besarnya 0,4. Maka sama dengan 0,4 kali 80. Sama dengan 32 Newton. Nah, sudah ketemu ya. Gaya gesek statis maksimum 32 Newton. Lanjut kita cari besarnya gaya penyebab gerak sekarang. Besarnya gaya penyebab gerak yaitu yang ada di sumbu X. Sama seperti tadi, kita menghitung besarnya F cos alpha. Sebesar berapa F cos alpha? Sama dengan F-nya tadi 40 dikalikan cos 37. Cos 37 itu 0,8 dikalikan 40 ketemunya 32 Newton. F cos alpha sama dengan 32 Newton. Sekarang kita bandingkan. Bandingkan besarnya F penggerak dengan besarnya Fs maksimum. Besarnya F penggerak itu adalah 32. Ini 32 Newton. Besarnya Fs maksimum juga 32 Newton. Maka kesimpulannya sama dengan. Nah, tandanya ini sama dengan. Kalau besarnya F penggerak itu sama dengan Fs maksimum, kesimpulannya benda kondisinya tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, sudah gerak belum? Belum, ya. Nyaris hampir bergerak. Tepat akan bergerak. Sehingga kalau dia tepat akan bergerak, tepat akan bergerak kesimpulannya ini dulu ya, diam. Besarnya gaya gesek itu sama dengan besarnya gaya gesek statis maksimumnya yaitu sama dengan 32 Newton. Karena masih diam, lagi-lagi kita tuliskan besarnya percepatan sama dengan 0.
Nah, yang B terjawab, kondisinya dia tepat akan bergerak. Yang di bagian C yang kita kerjakan ini F penariknya sebesar 50 Newton sekarang. Oke, kita tuliskan jawaban C. Lagi-lagi menggunakan rumus ini, sigma Fy sama dengan 0. Langsung besarnya gaya normal sama dengan W dikurangi F kali sin alfa. Sama dengan 104 dikurangi besarnya gayanya adalah 50 dikalikan 0,6. Gitu ya, ketemunya adalah 74 Newton. Itu besarnya gaya normal. Gaya gesek statis maksimum sama dengan mu S dikalikan N. Diketahui mu S-nya berapa ini? 0,4 dikalikan gaya normalnya 74. Kalau dihitung ketemunya adalah 29,6 Newton. Step kedua selesai. Step ketiga, kita hitung besarnya gaya penariknya. Yang di soal A dan B tadi sama ya. Gaya penyebab gerak atau gaya penarik itu adalah Fx. Gaya penarik itu adalah Fx. Yaitu sama dengan F cos alpha. F-nya sekarang kita isikan 50 dikalikan cos 37 yaitu 0,8. Ketemunya F penariknya adalah 40 Newton. Gaya normal dicari, kemudian gaya gesek statis maksimum dicari, kemudian gaya penarik dihitung. Nah, sekarang kita perbandingkan antara besarnya gaya penarik sebesar 40 Newton dengan gaya penghambatnya sebesar 29,6. Gede siapa? Besarnya F penarik lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, sekarang gaya gesek statis maksimumnya sudah dikalahkan oleh gaya penarik. Kondisinya benda sudah bergerak. Kalau benda sudah bergerak, gaya geseknya tidak lagi menggunakan yang statis, tetapi berubah menjadi gaya gesek kinetis atau Fk. Maka kita tuliskan Fk sama dengan mu K dikalikan gaya normal. Sama dengan 0,2 dikalikan 74. Ketemunya adalah 14,8 Newton. Nah, sekarang F geseknya sudah beda. Tidak lagi statis tapi kinetis. Gaya gesek kinetis ini nanti kita akan pakai untuk menghitung besarnya percepatan ya. Oke. Sudah ketemu, sedikit lagi kita selesai. Besarnya percepatan sekarang. Karena dia sudah bergerak, maka yang kita gunakan selanjutnya step ini menjelaskan bahwa dia bergerak dalam arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan, kalau sudah bergerak, sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya isinya siapa? Nah, kalau kita gambarkan, ini mengingatkan gambar yang tadi ya. Nah, ini saya gambarkan lagi. Di balok ini bekerja gaya-gaya dalam arah sumbu X, yaitu yang arahnya ke kanan, Fx atau gaya penarik. Dan gaya gesek atau gaya penghambat arahnya ke kiri. Kita beri nama kayak yang tadi ya. Gaya geseknya sudah menjadi Fk, gaya gesek kinetis. Nah, itu. Kalau kita lihat arah pergerakan benda adalah ke kanan. Maka yang positif siapa, yang negatif siapa? Yang positif adalah yang searah dengan arah gerak, yaitu gaya penyebab gerak atau gaya penarik di sumbu X. Fx ke kanan, positif. Gaya gesek ke kiri, melawan arah gerak, dia negatif. Sehingga kita tuliskan sigma Fx isinya adalah F
cos alfa dikurangi gaya gesek kinetis yang arahnya ke kiri sama dengan M kali A. Kita masukkan angkanya. Gaya penariknya adalah sebesar 40 Newton. Min gaya gesek kinetis. Nah, ini sekarang yang kita pakai yang gaya gesek kinetis. 14,8 sama dengan masanya adalah 10,4 dikalikan A. Kalau kita hitung, ketemunya A sama dengan 2,42 meter per sekon kuadrat. Akhirnya terjawab semua sampai pada tahap analisa. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya.